Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tips rahasia mengkhatamkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Karena ini tips rahasia, jadi jangan bilang siapa-siapa. Ini kalau bukan bolong, enggak saya kasih tahu. Tips ini sudah turun-menurun dan sudah teruji hingga ratusan tahun. Dan saya akan mengijazahkannya kepada kalian semua, silakan diamalkan. Tipsnya adalah membacanya hingga khatam. Demikian tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips tambahan. Jadi untuk mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam 1 bulan, itu membutuhkan setidaknya 1 juz per hari. Ada yang 2 juz jika dalam 1 bulannya itu hanya 29 hari. Ini buat yang sudah biasa membaca Al-Quran, ini akan sangat mudah. 1 juz per hari itu mudah. Bahkan ada juga yang bisa 2 juz per hari sehingga bisa khatam 2 kali dalam 1 bulan. Ada juga yang bisa 3 juz per hari. Ada juga yang bisa 5 juz per hari. Ada yang bisa 10 juz per hari sehingga bisa khatam berkali-kali. Masuk akal? That simple. 1 tambah 1 sama dengan 2. 11 kali 11 sama dengan 121. 12 kali 12, 144. 8 kali 8, 6 kali 4. Yang waras ya. Yang waras, jangan dipelintir. Yang waras. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Bener toh? Saya tambahin lagi. Ibu kota Jawa Barat Bandung. Gubernurnya KDM, Bapak Aing. Yang logika. Izin. Jadi buat yang sudah biasa membaca Al-Quran 1 juz per hari itu mudah sekali. Tapi buat yang tidak terbiasa membaca Al-Quran, meskipun bisa, tapi kok nggak terbiasa, 1 juz per hari itu berat sekali. Maka tips tambahan yang pertama adalah latihan membiasakan. Ini mumpung masih belum masuk bulan Ramadan, ayo kita mulai saja dari sekarang. Sehingga nanti pas sudah masuk bulan Ramadan, kita sudah terbiasa, udah nggak berat lagi. Nah untuk saat ini nggak harus yang langsung banyak, nggak. Yang 1 juz per hari, jangan dulu. Itu akan sangat berat. Ya bisa saja, nggak apa-apa. Tapi yang benar-benar tidak terbiasa, ini akan sangat berat. Jadi kita bertahap saja, nggak apa-apa. Bertahap saja. Misalnya hari ini kita baca 1 ayat aja per hari. Kemudian besoknya 2 ayat per hari. Insya Allah nanti di hari berikutnya akan lebih mudah. Sekarang 1 ayat per hari, besok 2 ayat per hari. Kemudian besoknya lagi bisa insya Allah 300 ayat per jam. Buat yang nonton video ini dan sudah berada di bulan Ramadan, maka kita masuk ke tips yang kedua, yaitu paksakan. Tentukan waktu luang dalam sekali duduk untuk menyelesaikan target. Kalau targetnya khatam, maka kamu harus memaksakan diri untuk menyelesaikan 1 juz dalam sekali duduk. Tapi yang saya maksud sekali duduk di sini bukan benar-benar duduk sekali. Enggak. Ini hanya istilah untuk satu waktu yang tanpa split. Jadi dalam sekali duduk ini kamu nggak benar-benar harus duduk, enggak. Kamu bisa berdiri juga nggak apa-apa, baca Quran sambil berdiri atau sambil berlari pun nggak masalah. Yang penting jangan sambil berkendara. Takutnya nanti disalib. Malah sebenarnya posisi yang paling bagus untuk membaca Al-Quran itu adalah posisi berdiri saat sholat. Itu yang paling bagus. Jadi di dalam sholat saat berdiri, hanya saat berdiri, karena kalau rukuk sama sujud itu nggak boleh membaca Al-Quran. Itu waktu yang terbaik, posisi yang terbaik, kondisi yang terbaik untuk membaca Al-Quran, terutama dalam sholat sunnah ya, atau sholat yang tidak berjamaah, itu bisa membaca sebanyak-banyaknya. Itu yang sangat bagus. Kalau belum hafal, yuk baca aja nggak apa-apa. Bawa mushaf yang kecil di sai, kemudian nanti dibuka, nggak apa-apa. Atau yang sudah hafal tapi kurang lancar, nggak apa-apa. Atau bahkan yang sudah hafal sudah lancar masih pegang mushaf juga tidak apa-apa. Itu kondisi yang terbaik. Atau kalau tidak di dalam sholat, misalnya nggak kuat berdiri lama-lama, ya udah dalam posisi duduk manis. Itu juga nggak apa-apa.
Tapi tentu lebih baiknya tadi pas di dalam sholat. Misalnya nggak bisa gitu, ya udah duduk manis aja. Nggak bisa duduk manis, ya udah duduk yang tidak manis, nggak apa-apa. Sambil selonjoran, sambil sendepelan tembok, nggak masalah. Atau misalnya saya nggak kuat duduk lama-lama, geger saya itu nyeri kalau duduk lama-lama, atau bokong saya geringgingan kalau deprok lama-lama. Sambil rebahan nggak apa-apa, nggak masalah baca Quran sambil rebahan. Yang penting posisinya masih posisi yang sopan ya. Sambil rebahan nggak masalah. Yang penting jangan sambil merem. Kalau sambil merem itu nanti takutnya ketiduran. Intinya, Anda harus memaksakan target Anda dalam satu waktu tanpa split. Mengapa kok saya rekomendasikan tanpa split? Karena kalau Anda memisah-misah waktunya, misalnya habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, itu kan dapat 1 juz per hari ya kan. Tapi kalau Anda memisahnya di waktu-waktu kayak gitu, jadi waktunya terpisah-pisah, itu nanti akan rawan bolong. Misalnya habis subuh harusnya targetnya 2 lembar kan harusnya. Tapi karena misalnya ngantuk gitu. Ngantuk. Karena biasanya kalau puasa pagi-pagi itu kan bawaannya ngantuk. Akhirnya nggak jadi ngantuk. Habis zuhur misalnya istirahat kerja. Ya, targetnya 2 lembar. Karena lagi istirahat kerja biasanya siang-siang pas puasa gitu kan. Ada waktu 5 menit misalnya. Harusnya bisa untuk 2 lembar tapi ya karena lagi istirahat gitu akhirnya ya ngantuk terus tidur. Habis asar pulang kerja capek ngantuk lagi tidur lagi. Habis maghrib ya habis buka puasa kekenyangan kan biasanya kalau kekenyangan itu ngantuk akhirnya tidur. Habis isya ya, habis terawih capek terus nyantai-nyantai dulu terus ngantuk ketiduran. Akhirnya target dalam 1 hari itu nggak terpenuhi gitu karena di split. Mending itu aja tadi, tentukan 1 waktu aja, terus paksakan 1 waktu itu nggak bisa diganggu gugat sama sekali oleh siapapun. Kemudian tips yang ketiga, jangan utang. Misalnya targetmu 1 juz per hari, ya, sehari 1 juz, sehari 1 juz, ya udah laksanakan itu per hari, jangan ditunda-tunda. Hari ini malas terus ya udahlah besok aja sekalian 2 juz. Besoknya malas nih, ya udahlah besok aja sekalian 3 juz. Gitu aja terus sampai hari raya kurang 2 hari, akhirnya numpuk 28 juz. 28 juz diselesaikan sehari berat, akhirnya putus asa. Tips yang keempat, jangan putus asa. Kendala tidak pernah terencana. Kadang kita itu sudah komitmen, pokoknya 1 juz per hari, 1 juz per hari, 1 juz per hari. Ramadan ini harus khatam, tekadnya sudah bulat banget. Tapi ya kadang-kadang ada aja gitu kendala, kayak sakit, atau bepergian, atau kerjaan numpuk, atau ada sesuatu yang butuh perjuangan ekstra, yang itu tidak memungkinkan kita untuk menyelesaikan target harian, tidak memungkinkan kita untuk membaca 1 juz per hari. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kamu nggak putus asa. Jangan terus, ya udahlah udah terlanjur, nggak usah baca sekali. Nggak, baca aja sedapatnya. Misalnya sehari dapatnya 1/2 juz ya nggak apa-apa. Terus besoknya dibanyakin gitu. Atau kalau sudah tahu ini, misalnya kayak pekerjaan kan sudah tahu ya, ada pekerjaan yang tidak mendadak misalnya. Ini ada agenda gini, ya udah dijamak takdim gitu. Atau kalau yang memang nggak terencana sama sekali kayak sakit kan nggak terencana gitu. Ya udah bisa diqadha atau dijamak takhir gitu untuk sesuatu yang benar-benar mendadak ketika itu. Yang penting jangan putus asa. Umpama kok nanti dalam 1 bulan Ramadan ternyata nggak khatam juga, ya udah nggak apa-apa. Misalnya kamu dapatnya cuma 15 juz, itu nggak apa-apa. Itu lebih baik daripada tidak membaca sama sekali. Dapatnya cuma 10 juz, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Misalnya ada yang nonton video ini, terus sudah mau lebaran, sudah dapat 28 hari misalnya, terus baru dapat 2 lembar. Nggak apa-apa, baca aja.
Misalnya kamu dapat 6 lembar, itu akan lebih baik daripada enggak sama sekali. Jadi enggak apa-apa, baca aja, enggak usah putus asa. Yang kelima, mulai dari sekarang. Enggak usah pedulikan penanggalan, jangan terikat dengan tanggal. Kalau kamu terikat dengan tanggal, nanti ngajinya malah ditinggal. Nanti aja lah sekalian pas 1 Ramadan biar cocok dengan tanggalnya. 1 Ramadan juz 1, 2 Ramadan juz 2, 3 Ramadan juz 3. Nah ini kan sakbanya udah di pertengahan. Ini gimana nanti kalau pas masuk 1 Ramadan terus itu belum khatam gimana? Kan nggak bisa mulai dari awal. Nggak harus mulai dari awal, pokoknya ngaji aja. Misalnya kamu nanti pas masuk Ramadan juz 15 atau 16 ya nggak masalah, baca aja. Nanti kalau khatamnya pas pertengahan Ramadan gimana? Ya udah baca lagi dari awal gitu aja. Kalau kamu nyocokin tanggal, misalnya mau mulai di 1 Ramadan nanti lah. Terus nanti pas 1 Ramadan karena awal-awal puasa biasanya lemes, terus akhirnya males. Pas sudah di tanggal 2 Ramadan mau mulai, ya udah tanggal 2, udah nggak pas sama tanggalnya, akhirnya malah nggak ngaji sama sekali. Pokoknya baca aja, nggak usah terikat sama tanggal, nggak usah terikat sama bulan, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, bulan Syawal. Baca aja Al-Qur'annya, bulan Januari, bulan Febrianto, baca saja. Mulai dari sekarang, bukan dari kalender. Yang keenam, jangan tunggu ngemut. Di sini siapa yang suka ngemut? Lagi nggak mood nih, lagi bad mood nih. Kalau ngajinya terus nunggu good mood, ya nanti kalau moodnya nggak good, ya nggak ngaji. Ngaji itu nggak usah pedulikan mood, ngajilah dalam setiap mood. Mbak good mood, mbak bad mood, mbak mahmud, ngaji aja terus. Tapi kalau ngaji terus bad mood itu kan kayak gimana? Kayak nggak bisa khusus. Nggak apa-apa. Ngaji dulu, jangan mencari good mood di sebelum ngaji. Carilah di pertengahan ngaji. Jadi mulai dulu, ngaji dulu. Nanti dapat 1 lembar, baru akan ketemu goodnya. Atau kalau 1 lembar belum ketemu, ya mungkin di 2 lembar. Di 2 lembar belum ketemu, mungkin di pertengahan juz, setengah juz. Ternyata sampai 1 juz kok belum ketemu good moodnya gimana? Ya udah, kan targetnya sudah selesai. Kemudian yang terakhir,